Mbah Tris ya, ini ngobrolnya agak keras sedikit Tris supaya teman-teman jelas. Mbah Tris ini nama lengkapnya Sutrisno. Ya. Asli Jepara. Iya. Mbah Tris ini mengawinkan keislaman dan kejawen kayaknya. Apakah keislaman, nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kejawen itu bisa ketemu nggak sebenarnya? Bisa ya. Dari berlatarkan sejarah awal mula sebelum Islam masuk ke tanah Jawa ini kan sudah ada Jawa. Jadi Jawa itu belum beragama. Ya, jadi Jawa itu ya Jawa. Tapi orang Jawa di situ kan punya yang maha kuasa juga. Gitu. Jadi berlatar belakang dari keyakinan yang maha kuasa itulah beliau orang Jawa ini ya bisa seperti itu sampai sekarang dikenal dalam sejarah dunia. Jawa ini memang dikenal sangat menjadi mercusuar dunia. Jawa ya. Jelas. Jadi orang Jawa sebelum datangnya agama sudah memiliki sebuah kepercayaan sendiri yang sebenarnya hakikatnya sama. Karena saya kan punya teman dulu, beliau musafir itu anak Semarang Mas. Anak Semarang, Gedekan atau mana gitu loh. Kebetulan kita ketemu di salah satu pesantren di Jepara. Beliau itu cerita, saya dari sekian yang tak ikut itu yang paling mantep kejawen Mas Hendra itu. Nah, kalau Mbah Tris sendiri nilai-nilai kejawen itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kelebihannya, keunggulannya apa sih Tris? Kalau kejawen itu sebetulnya ilmunya. Jadi yang kita padukan nanti itu bukan ilmunya, tapi Jawanya. Iya, Jawanya. Jadi kita mengambil dari kita ini loh orang Jawa. Tuh. Jadi kita ini orang Jawa, terus akhirnya Jawa itu pemasukan budaya agama dari luar. Tuh. Kejawennya sampai sekarang ilmu kejawen masih dipakai. Itu kan ilmu, bukan agama. Kejawen ya, ilmu kejawen. Tapi kebanyakan orang menyimpulkan kejawen itu Jawa. Gitu. Beda ya, jadi beda Mas. Jadi kejawen itu ilmunya, kalau Jawa itu tata kramanya dan kelakuannya di situ. Jadi kan ada kawruh kejawen sendiri kan ada ya Mas? Ada tata caranya menembak dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan itu sebenarnya sama ya, tujuannya sama ya? Sama. Jadi Jawa dengan kejawennya, dengan ilmu Jawanya, terus akhirnya datang agama, budaya agama. Jadi datang budaya agama sebelum Islam. Jadi seperti Hindu, seperti Buddha, itu masuk ke Jawa dengan budaya agama Hindu dan Buddha. Jadi Jawa dimasuki budaya Hindu dan Buddha, seperti itu. Terus akhirnya waktu itu berpadu, Jawa beragama Hindu dan Buddha dulu. Nah, setelah itu baru nanti masuk agama Islam dan Kristen, itu Islam. Dimasukin budaya Islam. Jadi Jawa dimasukin budaya agama Islam, nah yang dibawa oleh Said oleh Seseh itu. Terus akhirnya, tapi pada waktu itu juga kan orang yang dari luar Jawa seperti dari Persia, seperti dari Arab itu menanamkan budaya Islam dengan caranya budayanya mereka kan sulit. Nah setelah kesulitan di situ akhirnya harus mencari orang yang Jawa asli kan gitu untuk bisa menanamkan budayanya, bisa diterima dengan logika, dengan keilmuannya, dengan ketauhidannya. Akhirnya dari wali-wali itu terus akhirnya bisa menemukan orang yang cocok gitu. Nah itu yang termasuk kayak Sunan Kalijogo pada waktu itu kan. Itu sebelum Sunan Kalijogo itu menjadi pelengkap Wali Songo itu kan bergurunya semua ke orang kejawen semua. Jadi ilmunya juga ilmu kejawen, Jawa ilmunya kejawen, murni. Yang diajarkan apa sih sebenarnya Mas ketika kita belajar ilmu kejawen itu? Contoh-contoh yang diajarkan sebenarnya apa? Ilmu kejawen itu sebetulnya contohnya itu sama, mencari bagaimana kita mendekat kepada yang kuasa sebetulnya itu. Cuman dengan caranya Jawa. Gitu ya? Iya, dengan tirakat begini, tirakat begitu, dan lain sebagainya. Untuk menempuh bisa mencapai puncaknya, ketemu Allah itu bagaimana, ketemu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Belum Allah kan begitu. Itu hanya perbedaan nama saja. Iya, perbedaan nama. Itu artinya bahwa ada berbagai macam agama itu sebenarnya kita tidak perlu dari perbedaan karena orientasinya sebenarnya sama dari agama satu ke agama yang lainnya itu. Betul. Sama ya. Betul. Jadi nanti akhirnya itu yang berguna itu bukan agamanya, bukan. Apa Mas? Jadi nanti itu yang menyelamatkan bukan kelakuannya, Sang Penciptanya itu. Tapi kan agama yang menyelamatkan orang bukan. Seperti saya ini beragama Islam, tapi kalau kelakuan saya bukan menuju ke Allah karena kita Islam, tidak ada gunanya. Ya, kalau kelakuan saya ini mengakui adanya Allah, percaya adanya Allah, tapi kelakuan saya itu tidak sesuai dengan apa yang diperjelas dalam Al-Quran. Allah itu begini. Terus ibadah ke Allah itu begini. Itu tidak ada gunanya. Batal ya? Batal otomatis. Berarti yang harus dipersiapkan oleh orang ketika menjalani hidup itu ya menata laku yang benar. Betul. Jadi laku sini terus dibarengi dengan kelakuan wujud jasad ini. Dibawa bahwa ini takdir dari yang kuasa. Saya ini dijalankan seperti ini hanya yang kuasa, yang selain Islam. Kalau kita yang Islam, ada Allah yang selain kita. Seperti kita dibawa ke sini, seperti itu. Jadi itu yang disebut benar-benar bertauhid ya, Tris ya. Iya betul. Bertauhid. Bertauhid yang murni. Bertauhid. Yang bertauhid saja. Kembalinya itu selamat. Nah, terus
caranya supaya kita memang benar-benar bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bagaimana Mbak Kris? Supaya kemudian orang hidup banyak melakukan kekhilapan, kadang juga sengaja tidak sengaja menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain. Tapi supaya kemudian pada akhirnya nanti kita benar-benar bisa tersenyum bahagia kembali kepadanya, bagaimana Mbak? Ya, kalau kita dari Islam itu di dalam Al-Qur'annya itu disebutkan idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam penafsiran kita asabatum musibah itu bukan musibah itu kalau kita kena yang umumnya orang itu. Kita kena bahaya, tabrakan, jatuh, mati dan lain-lain. Tapi yang dinamakan asoba itu semua yang diberikan kepada kita ini loh Mas. Ini namanya asoba. Asoba, apapun yang diberikan kepada kita ini. Nah, setelah itu kita itu diperintahkan untuk mengucapkan qul innalillahi. Nah, inna sebetulnya saya ini loh, saya ini. Dan semua yang diberikan kepada saya ini, apapun bentuknya, apapun itu. Harta benda, anak, istri dan lain sebagainya, apapun. Inna itu lillahi, kepunyaannya Allah. Nah, itu lillahi, kepunyaannya Allah. Wa inna dan semua ini yang diberikan, yang kita punya dan kita jalankan ini wa inna ilahi kepada Allah itu rasanya akan kembali. Ini harus kita sadar bahwa kita ini tidak terlepas dari Allah. Ternyata semua ini dari Allah. Setelah kita menyadari dengan sesadar-sadarnya menjadi sebuah kelakuan kita sehari-hari, nanti kita itu bisa sadar Allah itu memberikan seperti ini gitu loh Mas. Ternyata Allah itu seperti ini. Ternyata ini Lauhul Mahfuz. Betul. Berarti sebenarnya kalau orang cerdas spiritualnya itu sudah bisa melihat Lauhul Mahfuznya sendiri sebenarnya ya. Betul. Makanya kalau orang Jawa, kejawen itu bilang, kalau mau belajar, lihatlah dirimu. Nah itu, dalam hadis Rasulullah juga ada, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sama kan itu Jawa kejawen. Ini Rasulullah. Nah sama, lihatlah dirimu dulu, baru kamu nanti akan mengetahui Tuhanmu. Nah, itu. Jadi berkaca dari Jawa itu sebetulnya kan kita sama. Cuma mengapa menjadi beda karena mereka itu memisah-misahkan gitu Mas. Beragama itu memisah ke sini. Nah, tapi Allah sebetulnya kan bukan untuk memisahkan, untuk menyempurnakan di situ. Jadi agama ini tuh untuk menyempurnakan. Supaya mereka pengakuannya yang kuasa itu bukan itu lain-lain, tapi yang kuasa itu satu jadinya Allah. Gitu. Sekarang gini Mas, jadi di potret kehidupan sosial begitu kan ada orang dengan berbagai macam problematika hidup gitu ya. Ada yang problemnya ekonomi, ada yang keluarga, ada yang pekerjaan dan lain sebagainya dan seterusnya. Yang jelas sebenarnya orang itu bisa merubah hidupnya sendiri, ataukah memang karena sudah ditakdirkan seperti itu ya sudah tinggal terima saja, atau kemudian jika kemudian dia ingin benar-benar merubah hidupnya pasti kemudian akan terwujud jadi kenyataan. Lalu hukum takdir itu bagaimana memandangnya? Iya, jadi berdasarkan dengan pertanyaan Mas Hendra ini saya ambilkan dari dawuhnya Allah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin wa la yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini. Jadi sebetulnya itu sudah menjadi takdir seperti itu. Tapi Allah itu tidak akan merubah takdir seseorang kalau orang itu tidak mau merubah takdirnya sendiri. Dalam arti terus kita harus merubahnya itu bagaimana? Sadarnya itu diambil dari sadarnya dulu. Merubahnya bagaimana? Kita berkonsultasi kepada ahlinya. Nah itu kepada ahlinya siapa? Kita ambil lagi dari dawuhnya Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada ahla dzikri. Ahla dzikri itu kepada orang yang benar-benar hidupnya itu sudah dibawa ke Allah. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu semua itu tidak tahu. Nah di sini berarti kita itu merubahnya itu harus dalam arti kita contoh ke Mas Indra. Mas Indra, saya ini punya permasalahan seperti ini, ekonomi saya seperti ini bagaimana? Terus akhirnya jenengan tidak tahu, tapi jenengan punya teman, punya saudara, saudara saya ada yang tahu masalah itu dibawa. Nah ini namanya merubah. Nah seperti itu. Itu artinya bahwa setiap manusia sebenarnya punya otoritas untuk menentukan takdir hidupnya sendiri sebatas yang dikehendaki Tuhan. Betul. Iya. Jadi itu nanti kalau sudah bermusyawarah dengan orang-orang yang ahlinya, terus jalan. Kok masih? Kenapa masih? Akhirnya introspeksi ke dirinya. Masihnya itu nanti sudah menggunakan niatnya untuk merubah dengan di sini, dengan ridhonya, lilonya hatinya ini, apa dengan sininya gitu. Kalau dengan sininya berarti dia itu tidak ke Allah atau tidak ke yang Maha Kuasa, tapi dengan nafsunya. Nafsu itu tidak bisa. Untuk merubah jalan itu tidak bisa, tapi menyempitkan jalan gitu. Tapi kalau dengan ini loh, keikhlasannya, dengan ridhonya, dengan lilonya, itu nanti itu otomatis mengalir. Karena dipaham, oh iya, kemarin itu begini, sudah dirubah oleh yang kuasa begini. Tahu sedikit-sedikit tapi dirasakan gitu loh. Nah seperti itu. Mbak Tris, kan ada nih orang bilang bahwa yang namanya kita bersaksi kepada Tuhan itu kan harus jelas, kesaksiannya harus jelas. Berarti di pengadilan kamu bisa jadi saksi kalau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Nah caranya kita menyaksikan Allah itu bagaimana Mbak Tris? Kalau cara menyaksikannya Allah itu sudah diperjelas dalam Al-Quran itu banyak sekali cara menyaksikannya Allah. Jadi
sampai Allah sendiri itu memerintahkan kepada malaikat Jibril itu qul huwallahu ahad, Allahu somad. Mengapa kok tidak Allah itu wujudnya? Nah gitu. Nah, karena di sini Allah itu bukan berwujud seperti kita, tapi kita mengenal sifat-sifatnya Allah itulah menjadi wujud dari adanya Allah. Seperti itu. Jadi wujudnya Allah seperti apa? Ciptaannya inilah, ini wujudnya adanya Allah. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah wujudnya Allah. Wujud dari adanya Allah. Gitu. Bukan wujudnya Allah, tapi wujud dari adanya Allah. Seperti itu. Jadi seseorang tidak akan pernah mengetahui bagaimana wujud Allah yang sejati. Tidak.